Saya akan ke Pak Eko gitu sebagai pihak perwakilan dari OJK. Pak, melihat dari beberapa kasus begitu pinjaman online memang sering terjadi teror atau intimidasi melalui dari penyebaran data atau broadcast begitu, SMS berisi kata-kata kasar atau mungkin kata-kata ancaman gitu. Bahkan karena memang faktornya si peminjam ini tidak bisa membayar, lalu menyerang dengan ancaman verbal gitu, baik orang-orang terdekatnya atau dari pihak peminjam itu sendiri. Dari Pak Eko begitu, tanggapannya seperti apa nih Pak? Sebenarnya tindakan lembaga peminjam online ini diperbolehkan atau tidak sih Pak? Silahkan Pak Eko. Ya, baik Mbak Sela dan para penonton Tribun News. Tentunya kalau kami sebagai regulator di OJK kan mengeluarkan aturan terkait dengan salah satunya mengatur terkait dengan pinjaman online. Nah, kalau yang pinjaman online yang legal tentunya wajib memenuhi aturan-aturan yang telah kami keluarkan, Mbak Sela. Tapi kalau misalkan yang tadi Mbak Sela sampaikan, misalnya ada nasabah atau debitur yang pinjam ke pinjaman online sampai diteror, terus sampai apa namanya kontak yang ada di handphone dia dihubungin semuanya, itu kelihatannya ciri-ciri dari pinjaman online yang ilegal tuh Mbak Sela, seperti itu. Baik, berarti ilegal ya Pak ya. Untuk sebenarnya kata dari ilegal, pinjaman ilegal itu seperti apa sih Pak Eko, mungkin bisa dijelaskan gitu? Ya, artinya kalau dari sisi regulasi pinjol ini kan harusnya ada izinnya ya dari OJK. Pertama mulai mendaftar dulu, dikasih jangka waktu sekian lama, nanti baru mengajukan izin, dan nanti kalau sudah mengajukan izin dan mendapat izin dari OJK, baru dikatakan lembaga yang berizin dari OJK, seperti itu. Oke, berarti yang dimaksud legal berarti memang harus lembaga pinjaman ini harus terdaftar di OJK begitu ya Pak Eko ya? Dan berizin nantinya. Ya. Oke, mendapatkan izin dan juga terdaftar. Baik Pak, berarti untuk seperti tindakan lembaga peminjam gitu, sebenarnya dari OJK sendiri ada ketentuannya nggak sih Pak dalam menagih begitu, menagih hutang dari lembaga peminjam ke pihak konsumen begitu? Tentunya kalau yang diatur oleh kami, tentunya kan adalah pinjaman-pinjaman yang legal tadi ya Mbaknya. Pada saat dia mengajukan izin kepada kami harus memenuhi persyaratan. Rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh pinjaman online tentunya kami juga sudah buat. Misalnya harus ada transparansi dari perusahaan online tersebut. Transparansinya seperti apa? Ya tentunya harus secara transparan kepada pemberi dan penerima pinjaman. Harus memuat hak dan kewajibannya seperti apa, seperti itu. Terus juga ada perlakuan yang adil, baik kepada pemberi pinjaman maupun yang penerima pinjaman. Yang selanjutnya juga rambu-rambu yang mesti ada kehandalan. Kehandalan itu ya tentunya menjadi platform yang dapat diandalkan, baik oleh pemberi pinjaman maupun yang penerima pinjaman tadi. Juga menyediakan sistem transaksi yang dapat memberikan kenyamanan. Jadi tidak seperti yang tadi Mbak Sela contohkan kok seperti teror terus di apa namanya ya seperti diuber-uber gitu ya, itu kan berarti tidak nyaman jadinya. Nah itu berarti tidak masuk dalam kategori yang rambu-rambu yang harus dimiliki oleh perusahaan online yang legal. Dan juga yang selanjutnya kerahasiaan Mbak, karena bagaimanapun pinjaman online itu ya harus menjaga kerahasiaan kita sebagai nasabah. Kalau kita sebagai nasabah tentunya tidak serta-merta semua kontak person yang ada di handphone tersebut bisa dihubungi. Karena kalau yang legal itu hanya boleh 3 Mbak yang boleh dihubungi itu, yaitu kamera yang bisa diakses, camilan, kamera, location, sama mikrofon. Jadi tidak boleh kok sampai mengambil aplikasi-aplikasi kontak person yang ada di handphone tersebut. Itu nggak boleh. Itu berarti dipastikan itu adalah pinjaman online yang ilegal. Terus terkait juga dengan penyelesaian sengketa. Rambu-rambunya itu ada karena itu sudah berizin dari OJK, sudah terdaftar di OJK. Kalau misalnya nasabah ada pengaduan atau misalkan merasa dirugikan, bisa mengadu kepada kami dan bisa kita fasilitasi seperti itu. Oke, berarti memang untuk sistem penagihan seperti itu memang bertentangan dengan regulasi yang ada begitu ya Pak Eko ya, karena memang
tadi tidak boleh, intinya adalah memang dalam penagihan ini dari pihak peminjam tidak boleh mengakses kontak dari konsumennya begitu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.